Halo, kali ini kita akan berbicara masalah batasan pada Mason Gain Rule kurang E. Nah, yang pertama adalah tidak dapat digunakan jika terdapat self loop dengan gain 1 ya, semacam ini. Nah, kenapa? Apa batasannya? Seperti apa? Kita cek ya. Ini jika X. Nah, itu apa? Nah, X ini kan bisa kita notasikan 1R gitu ditambah 1X, ya enggak? Nah, gitu toh. Nah, sama dengan R ditambah X, betul? Nah, sekarang yang Y. Y itu kan sama dengan not yang sebelumnya itu X dan G-nya adalah G1. Oke? Nah, bagaimana dengan C? Nah, not sebelumnya itu adalah Y dan G-nya 1, sama dengan Y. Begitu toh? Nah, sekarang kita coba cek forward path gain-nya ya, forward path gain. Nah, ini kalau kita nggak usah nulis forward path-nya ya, langsung forward path gain, karena forward path-nya itu kan jelas ini R sampai C ke kanan lurus toh. Nah, gain-nya berapa? 1 kali G1 kali 1, betul, sama dengan G1. Gitu ya. Nah, kemudian loop gain. Nah, tentunya cuma 1 ini toh. Nah, loop gain-nya berapa? Ya 1, kan gitu. Nah, kemudian kita cari determinan. Nah, determinan itu apa? 1 dibagi ya jumlah dari individual loop gain 1, ya kan? Kemudian ditambahkan dari non touching loop. Wah, nggak ada. Nah, kemudian dikurangi kombinasi dari 3 yang tadi ini, yang 0 ini kombinasi dari 2 non touching loop, yang ini 3 non touching loop. Wah, nggak ada. Nah, berarti gitu toh. Berarti sama dengan berapa? 0. Nah, ya kan? Nah, kemudian yang associate path vector. Nah, coba kalau associate path, saya tulis di sini aja ya. Associated path vector. Nah, P1-nya hilangkan. Ya kan? Maaf. Nah, begini toh. Kok. Nah, berarti P1-nya hilangkan kan, tinggal 1, 2, 3, 4. Titik-titik semua atau ini. Tinggal gini aja toh. Nah, ini 1. Ya kan? Ini R, ini X, ini Y, ini C. Begini toh. Berapa? Adakah isolated loop-nya? Nggak ada, karena X-nya yang ada di sini itu kan sudah hilang node-nya. Berarti ini 1 sama dengan 1, kan gitu toh? Karena kan dikurangi tadi individual isolated loop gain-nya 0. Yang individualnya 0, apalagi yang kombinasi dan seterusnya. Berarti kan 1. Kan begitu. Nah, kemudian kita cari fungsi alihnya. Berarti output dibagi input, kan gitu, sama dengan sigma K dari 1 ya cuma 1 gitu. Kemudian ini P1, ini 1 gini. Nah, sama dengan P1-nya tadi berapa tadi? Lupa saya. Forward path. Nah, ini ya, G1. G1, kemudian del 1-nya tadi 1 dibagi determinan 0, sama dengan berapa? Ya. Gitu nggih. Loh, kok iso? Ya, tak hingga. Wah, kan berarti nggak bener ini, kan gitu. Nah, kemudian coba kita solusikan. Nah, ini yang penting ya, solusi. Solusinya bagaimana? Nah, maka solusinya itu adalah kita hilangkan loopnya. Jadi begini, 1, 2, 3, 4. Di sini R ya, di sini X, di sini Y, di sini C. Nah, tanpa loop.
gini aja. Tadinya X-nya di sini ada loopnya toh. Nah, itu ini tanpa loop berarti 1 G1 1. Itu ya. Nah, coba forward path-nya sekarang berarti forward path gain ya. Forward path gain. Itu berapa? G1. Loop gain nggak ada. Ya kan? Nah, kemudian berarti determinannya sama dengan 1 ya, dikurangi individual loop nggak ada 1 ya toh. Kemudian yang isolated loop, nah yang kayak gini toh, ini P1 nya dihilangkan atau apa, loopnya aja nggak punya kok, ya tetap 0 kan gitu, berarti hasilnya 1 toh. Nah, loop isolated loopnya 0 berarti ininya 1. Ya sudah, berarti C per R ya, fungsi alihnya itu tadi P1 gini toh, seperti yang di atas itu, maka jadinya berapa? G1 kali 1 per 1 sama dengan G1. Itu ya enggak? Nah, itu salah satu solusinya. Hilangkan apa namanya itu, self loop dengan gain 1 loh ya, ingat 1 bukan min 1 ya, 1. Nah, sekarang batasan yang kedua. Nah, tadi kan self loop 1. Nah, ini tidak bisa digunakan ya, tidak dapat digunakan ya jika ada self loop di input ya, input atau awalan itu ya. Contohnya apa ya, kayak tadi lah ya, R X Y J, ini gain, ini 2, ini 3, ini 4. Di sini ada self loop 2. Nggak masalah, wong bukan 1 ya, yang masalah ini min 1 loh, kan min 1. Nah, tapi kan di awal. Nah ini jadinya nanti kalau dihitung mesti miss ya, atau berbeda. Nah, kita pakai apa namanya, hitungan yang non Mason gain rule ya, pakai algebrik biasa karena ini kan sederhana toh. Nah, kemudian ini kita cari tahu X-nya. X-nya berarti kan X gitu ya, sama dengan node awalnya, node sebelumnya R kalikan 2. Kan begitu, sama dengan 2R toh. Saya hapus deh. Nah, begini ya. Sudah, kemudian yang Y sekarang coba. Nih yang Y. Y yang node sebelumnya adalah X. Ya, maaf. Y sama dengan node sebelumnya adalah X, gainnya itu 3 ya. Kemudian ada self loop. Oh, ini minus, maaf ya, minus gini. Nah, saya kasih minus. Sebenarnya nggak minus juga nggak apa-apa, tapi ini biar apa ya, lebih jelas lah gitu kalau kasih minus 2 Y kan gitu, atau Y kali 2 gini kan boleh toh. Ini kemudian 2Y yang ini saya minus 2Y ini atau Y2 saya pindah ke kiri. Berarti kan ini Y kemudian jadi plus 2Y. Ya enggak? Yang di sini jadi 3X. Gitu toh? Berarti 3Y sama dengan 3X. Y sama dengan X. Ya enggak? Corek-corek satu-satu. Nah, oke, sekarang yang C ini. C sama dengan apa? Node sebelumnya adalah Y. G-nya 4 ya. Baik, sekarang Y. Nah, ini Y masukkan sini, maka menjadi ya 4X gitu aja ya, atau X kali 4 kan gitu. Wong Y-nya itu sama dengan X. Kemudian, nah ini masukkan lagi. Loh, X-nya sama dengan apa? 2R, berarti 2R kali 4 ya, sama dengan 8R. Gitu toh? Nah, sekarang ini kan C toh, seperti yang di atasnya ini. Nah, sekarang C per R apa? C per R sama dengan 8, ya kan?
Oke, ini benar ya, karena kita garap dengan algebrik. Karena mudah ya, karena simpel, jadi kita garap pakai algebrik. Nek banyak cabangnya yo susah. Nah, sekarang kita selesaikan ya, selesaikan dengan Mason. S-nya 1 nih. Mason gain rule ya. Forward path gain sama dengan forward path gain. Jadi R sampai C ya, berarti 2 kali 3 kali 4 ya kan, sama dengan berapa? 12 kali 2 24. Loop gain, nah yang L1 ini sama dengan min 1 ya toh, yang L2 tadi sama dengan min 2 ya enggak. Nah oke, kemudian kita cari determinan. Biasa 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain, min 1 ditambah min 2 ya kan, kemudian ditambah dari 2 kombinasi non touching loop gain. Nah, ini kan loop 1, loop 2 ini kan non touching semua atau tidak ada yang node commonnya nggak ada. Nah, berarti di sini bisa saya kalikan min 2 sama dengan berapa? Nah, ini 1 ditambah ya toh 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 6 ya enggak. Oke, kemudian associated path factor ya, associated path factor. Nah, berarti kita ilangi dong forward path-nya. Oke, kita ilangi ya, 1 2 3 4 R X Y C. Yang ini tadi begini min 1, yang ini begini min 2. Nah, ini titik-titik semua. Nah, berarti hilang toh, nggak ada isolatednya karena R dan node R dan Y nya itu hilang. Nah, itu kemudian berarti gini, delta 1 sama dengan 1 ya kan, karena isolated path factornya 0. Kemudian C per R sama dengan dari sigma K sama dengan 1 sampai 1 karena forward path-nya itu cuma 1 ya. P1 delta 1 per determinannya. P1 nya itu tadi G ya. Mana? Forward path. Oh, ini di sini. Salah. Kok malah G? Kirain yang tadi ya, soal yang tadi. 24 ya. Del 1-nya 1 dibagi 6. Ini ya. Corek 1 corek berapa? 4 ya. Nah, sama enggak dengan yang tadi? Enggak sama. Ya, tidak sama. No, berarti Mason gain rule-nya benar. Tidak bisa digunakan kalau ada self loop di inputan. Nah, terus kalau kita memaksakan pakai Mason gain rule, apakah ada solusi? Ada. Nah, ini solusi. Nah, ini ada 2 solusinya ya. Solusi A. Nah, ini ya, solusi A. Yang pertama ya, kita menambahkan node 1 2 3 4 5. Ini R gini toh, min 1 X Y C, ini begini min 2, kemudian ini berapa tadi? 2 salah 2, yang ini 3, ini 4. Nah, ini nambah 1 tapi gainnya 1 itu. Terus dikasih nama apa? R aksen seumpama gitu ya. Nah, terus dibagaimanakan lagi? Nah, langkah pertama ya, teorinya begini. Langkah pertama
ya, langkah-langkah gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah cari C per R aksen maksud saya, karena inputnya kan R aksen toh ini. Nah, harusnya C per R karena inputnya tambahi ya, berarti R aksen. Yang kedua ya, kemudian dicari R per R aksen. Jadi ini diibaratkan output, ini input R per R aksen. Yang ketiga, nah ini dibalik menjadi R aksen per R gitu ya. Cuman dibalik ini aja, penyebut pembilang, pembilang penyebut. Nah, setelah itu yang keempat ya. Nah, 4 itu persamaan 1 gini ya. Persamaan 1 dikalikan persamaan 3 alias C per R aksen dikalikan R aksen per R. Kan ini bisa dicorek 1 corek 1 sama dengan C per R. Nah, balik lagi tuh. Nah, balik lagi C per R ya. Nah, balik apa namanya itu? Fungsi alih ya. Nah, sekarang kita aplikasikan nih teori yang sebelah kanan atas ini ya. Nah, forward path gain gitu ya. Nah, berapa forward path gain-nya? Nah, ini kan dari R aksen sampai C. Nah, berarti sama dengan 1 kalikan 2 kalikan 3 kalikan 4 sama dengan 24. Sama ya. Kemudian loop gain ya. Loop 1 itu sama dengan min 1, loop 2 sama dengan min 2. Kan begitu. Ya, determinan 1 dikurangi jumlah dari individual loop gain min 1 tambah min 2. Kemudian ditambah ya kombinasi dari 2 individual non touching loop gain. Nah, ini kan 1 dan 2-nya tadi non touching ya, sudah saya jelaskan toh. Berarti bisa kita kombinasikan dengan cara mengkalikannya. Min 1 kali min 2. Nah, jawabannya 6 lah gitu ya, sama seperti yang di atas. Nah, bedanya adalah saat kita cari associated path vector atau covector gitu ya. Itu bisa dibahasakan seperti itu, yaitu del 1 ya, karena forward path-nya cuma 1 toh. Nah, itu del 1. Oh, sorry. Ini kita hilangkan tadi P1 atau forward path 1, maka menjadi 1 2 3 4 5. Lah. Gini ya. R aksen R X Y C. Nah, ini semua titik-titik. Yang ini ada, yang ini ada, ini min 1, ini min 2. Nah, tapi kan tetap hilang ya, tidak termasuk isolated loop ya, karena R not R dan not Y-nya hilang kan gitu. Jadi isolated loopnya 0 atau tidak ada, sehingga ini sama dengan 1 min 0 kan gitu, plus 0 dan seterusnya gitu lah ya, sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian C per R. Nah, ini C per R aksen ya, karena kan ini inputnya jadi R aksen ya kan. Nah, sama dengan tadi gini K11, kemudian P1 delta 1 determinan sama dengan P1 nya tadi 24 ya, betul nggak? Sebentar macet ya, 24 kemudian kalikan ini 1, kemudian determinannya 6, corek 1, corek 4 ya, sama dengan 4 begini. Nah, setelah itu baru yang kedua ini lah. Nah, yang kedua ini apa? R per R aksen ya toh. Nah, bagaimana cara cari R per R aksen? Ya dari sini toh. Mana. Sek. Nah, ini dari sini. Jadi R di sini R sama dengan
ya kan, R aksen kali 1 ya, note sebelumnya kali G-nya, ditambah self loopnya itu adalah R sendiri kalikan min 1, kan gitu, sama dengan R aksen min R, gitu toh. Nah, setelah dapat R aksen min R, apa yang harus kita lakukan? Nah, R-nya pindah ke kiri, ya toh, sehingga menjadi 2R sama dengan R aksen, gitu ya. Maka R per R aksen sama dengan 1/2, ya enggak? Nah, gitu, jadi R per R aksen sama dengan 1/2. Nah, ketemu ya. Saya tulis di sini aja deh. R per R aksen sama dengan 1/2. Kalau dibalik ya menjadi R aksen per R ya sama dengan berapa? 2, ya kan? Nah, tadi langkah terakhir apa? Nah, ini langkah keempat, ini kalikan persamaan 1 dan 2 toh. Nah, berarti langkah terakhir tadi persamaan satunya apa? C per R aksen kalikan R aksen per R. C per R aksen ini 4. Oh, maaf, sebentar. 4. Kemudian yang R aksen kali R, nah ini adalah 2, sama dengan berapa? 8. Dah sama. Nah, 8 mana tadi? No, sama. Nah, gitu. Itu adalah cara solusi yang A tadi, ini ya, solusi yang A. Karena solusinya ada 2. Nah, terus yang B apa? Ini yang B yang paling gampang. Tadi jenengan kan apa namanya itu, muter-muter ini ya, agak panjang solusi yang A. Nah, solusi yang B adalah ya mengabaikan, gampang banget ini. Mengabaikan loop pada input sehingga 1, 2, 3, 4 R X Y C begini, ini 2, ini 3, ini 4, ini begini min 2. Nah, yang R-nya di sini ya saya abaikan dong, ini suruh mengabaikan kok. Kan gitu. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, berarti forward path gain. Nah, forward path gain-nya berapa toh? Dari R sampai C berarti kan 2 kali 3 kali 4 ya, sama dengan 24, kan gitu toh. Nah, kemudian loopnya ya, loop gain. Nah, ini hanya ada 1 saja, jadi nggak usah pakai gini ya, loop gainnya min 2, kan ini cuma ini aja toh. Nah, itu cuma ada 1. Nah, kemudian determinan. Nah, determinan ya gampang toh, 1 dikurangi jumlah dari individual loop gainnya min 2, kemudian dari apa, double non touching atau kombinasi 2 non touching nggak ada karena loopnya cuma 1. Nah, sehingga sama dengan 3, ya enggak? Nah, setelah itu apa nama itu, associated path vector. Nah, berarti kan hilangkan P1-nya. Nah, berarti menjadi 1, 2, 3, 4 titik-titik semua, ya kan? Ini R X Y C. Nah, tinggal begini min 2. Ya sudah, ini bukan isolated loop karena Y-nya, node Y-nya sudah hilang. Berarti isolated loop-nya 0, maka delta 1 sama dengan 1. Sudah selesai ya. Nah, oleh karena itu kita cari C per R, ya kan, fungsi alihnya tadi begini, K-nya cuma 1 sampai 1, P1 delta 1 per, nah P-nya tadi 24, ya kan, del-nya ini 1, kemudian determinannya 3. Berapa? Bagi 3 1, bagi 3 8. Ya udah 8. Sama.
Milih mana solusinya ya? Milih yang B ya, karena apa? Karena ini kok pendek kok ya kan, cepet aja. Nah, ini sama. Itu adalah kekurangan Mason Gain Rule. Ya, jadi kekurangan pertama yaitu tidak bisa untuk menghitung sebuah sistem yang mempunyai self loop dengan gain 1. Ingat ya, 1 ya, 1 plus 1. Nah, kalau min nggak apa-apa. Nah, kemudian ada solusinya tadi itu di apa namanya, solusinya tadi adalah apa itu namanya itu, menghilangkan gitu, mengabaikan. Saya mau ngomong mengabaikan, tetap ya, belibet ya, mengabaikannya gitu ya. Kemudian masalah yang kedua adalah ada di self input, ada di inputnya, self loop ada di inputnya. Nah, solusinya yang tadi agak panjang ya, ada tambah input mirror atau input bayangan itu. Yang solusi kedua adalah ya kita abaikan saja gitu. Baik, cukup sekian untuk video mengenai batasan atau kekurangan dari Mason Gain Rule untuk menghitung fungsi alih pada sebuah sistem kendali. Semoga bermanfaat.